karena janji Tuhan dan hukum para leluhur, para orang kudus Allah bertahan dalam kasih persaudaraan, karena di dalam mereka selalu ada satu roh dan satu iman. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pendalaman iman online pada hari Kamis 12 November 2020 yang juga merupakan peringatan Santo Yosafat, Uskup dan Martir Gereja. Sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa kepada-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Santo Yosafat dipenuhi dengan Roh-Mu, maka ia menyerahkan nyawanya bagi domba-domba-Mu. Semoga berkat doa pengantaraannya, kami juga dikuatkan oleh Roh yang sama, agar kami tidak takut menyerahkan nyawa bagi saudara-saudari kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Bacaan hari ini mengisahkan tentang Rasul Paulus yang meminta Filemon untuk menerima Onesimus kembali, bukan sebagai budaknya, melainkan sebagai saudara terkasih. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas tentang orang-orang Farisi yang bertanya kepada Yesus tentang kerajaan Allah. Dan pada hari ini mengajak kita merenungkan bahwa kedatangan kerajaan Allah tidak seperti yang kita pikirkan. Kita tidak bisa menerka secara persis kapan kerajaan Allah itu akan datang. Bahkan Yesus berkata bahwa kedatangan kerajaan Allah itu tanpa tanda-tanda lahiriah. Sebetulnya kerajaan Allah memang lebih berkaitan dengan hati dan iman, bukan dengan hal-hal fisik dan jasmani. Tanda-tandanya pun lebih berkaitan dengan hati dan iman kita. Yang terbuka hatinya akan melihat kedatangan kerajaan Allah ini. Yesus adalah tanda kehadiran Allah yang sebenarnya. Orang yang terbuka hatinya dan percaya kepada Yesus akan melihat kehadiran kerajaan Allah. Di dalam diri Yesus, Allah hadir meraja atas hidup kita. Kerajaannya dibangun atas dasar kasih dan pengorbanan. Jika kita mengasihi seperti Yesus dan ikhlas berkorban demi keselamatan saudara atau sesama, sebetulnya kita sudah berada di dalam kerajaan Allah. Namun, patut disadari bahwa kedatangan kerajaan Allah itu tidak tanpa halangan dan tantangan. Bahkan Yesus, Sang Anak Manusia, yang menghadirkan kerajaan Allah, harus menanggung banyak penderitaan agar kerajaan Allah itu menjadi nyata. Melalui pengorbanan dirinya, kasih lebih berkuasa dari kebencian, hidup lebih kuat daripada maut, damai lebih menang daripada perselisihan. Ketika kasih, damai, dan hidup lebih berkuasa atas kebencian, perselisihan, dan maut, maka pada saat itulah kerajaan Allah telah datang. Kitalah yang harus menemukan dan mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah itu di dalam hidup kita. Maka marilah dengan berpegang pada teladan Kristus, kita mewujudkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Marilah setelah kita merenungkan bacaan pada hari ini, kita memanjatkan doa kepada-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, semoga kami Engkau anugerahi roh keberanian dan damai, agar dengan mengikuti teladan Santo Yosafat, kami rela mengorbankan hidup untuk kemuliaan dan persatuan gereja, dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tibalah kita di penghujung pendalaman iman pada hari ini. Silahkan bergabung dalam aplikasi WhatsApp pada hari ini pukul 18.30 untuk berbagi pengalaman iman. Terima kasih atas kebersamaannya dan selamat berjumpa kembali dalam pendalaman iman selanjutnya. Tuhan memberkati.